Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Group. Sebelumnya, di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Bizar dan bakat saya Rizka Putri Musani. Di sini kita nggak cuma berdua. Di sini kita ditemani oleh Abian, Meli, Alia, dan Christine. Bisa nggak sih kalian perkenalin diri kalian masing-masing? Perkenalkan, nama saya Abdul Mardhaf Adaya. Di sini saya sebagai penjelas materi. Perkenalkan, nama saya Putri Meliani sebagai penjelas materi. Perkenalkan, nama aku Alena Sita, nomor absen 4 sebagai responder. Perkenalkan, nama saya Christine Kuning sebagai responder. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak nih apa itu sinapsis dan impuls saraf? Gak ada, gak tau kak. Oke, jadi teman-teman, impuls saraf pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Lord Andreas yang ditemukan sekitar pada tahun 1930-an. Impuls saraf merupakan mode utama transmisi sinyal untuk sistem saraf. Neuron merasakan perubahan lingkungan. Sebagai hasilnya, impuls saraf mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Nah, jadi gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk mengetahui materi kita? Untuk mengetahui selanjutnya, ikuti grup kita terus ya. Yang pertama, di sini ada definisi dari impuls saraf. Impuls saraf dapat didefinisikan sebagai perubahan gelombang elektrokimia melintasi neuron untuk membantu menghasilkan potensial aksi. Transmisi impuls saraf melintasi neuron sebagai akibat dari perubahan potensial dikenal sebagai konduksi impuls saraf. Kecepatan perlambatan impuls saraf bervariasi pada berbagai sel. Kecepatan transmisi dan perlambatan impuls saraf tergantung pada jenis sel. Selain itu selubung lain juga membantu mempercepat laju kondisi sinyal sekitar 20 kali lipat. Umumnya kecepatan impuls saraf berkisar 0,1 sampai 100 meter per second. Oke, itu penjelasan dari kalian ya. Aku mau tanya nih, gimana sih proses transmisi impuls saraf? Tahapan transmisi impuls saraf dimulai dari polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, lalu ada periode refraktori dan sinapsis. Oke, jadi setelah dari penjelasan Abian, kira-kira apa sih kaitannya atau pengertian dari sinapsis itu sendiri? Jadi pengertian dari sinapsis merupakan proses transmisi untuk saraf dari satu neuron ke neuron berikutnya setelah melalui terminal sinaptik akson yang disebut sinapsis. Transmisi impuls saraf melalui sinapsis ini melibatkan interaksi antara ujung akson dari neuron 1 atau neuron presinaptik ke dendrit neuron yang lainnya atau neuron postsinaptik. Terdapat sekat antara neuron presinaptik dan pascasinaptik disebut dengan synaptic gap. Saya juga ingin menanggapi bahwa tindakan pertama yang menyebabkan kecepatan yang pertama akson, kedua kumerin, ketiga suhu. Oke, kira-kira bagaimana sih impuls saraf itu dihasilkan? Impuls saraf dihasilkan ketika stimulus pada rambut saraf melibatkan perubahan inilah melintasi yang saraf. Perubahan tertentu ini melibatkan depolarisasi yang menghasilkan saraf. Oke, itu penjelasan dari kalian nih. Aku mau tanya lagi ya, boleh nggak sih? Boleh dong. Apa sih itu impuls saraf? Impuls saraf adalah perubahan gelombang elektrokimia melintasi membran plasma dan menghasilkan potensial aksi. Sinyal-sinyal akan dikirim sepanjang serabut saraf dalam bentuk impuls saraf. Oke, di sini juga aku mendapatkan bahwa neuron ini dapat membantu mentransmisikan sinyal yang berupa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke perifer tubuh. Kemudian di sini aku juga mau menjelaskan sedikit tentang neuron. Neuron adalah jaringan serat kompleks yang berupa impuls saraf untuk memancarkan informasi
dari neuron akson ke dendrit neuron lainnya. Nah, ada beberapa peranan penting dalam ilmu saraf ini, yaitu yang pertama ada neuron, akson, dendrit, dan akson akhiran. Yang pertama yaitu ada neuron yang berguna untuk membantu perambatan ilmu saraf menuju ke sel target, yang kemudian ada akson yaitu bertindak untuk menangkap cahaya dari suatu ujung akson. Yang terakhir adalah akhiran akson, yaitu berfungsi untuk memancarkan sinyal. Nah, mengapa hal tersebut sangat penting, ilmu saraf dan sinapsis yang ada terjadi di otak kita? Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada ilmu saraf, nggak ada sinyalnya, nggak ada informasi, kita tidak bisa melakukan suatu tindakan atau kegiatan hal-hal lainnya. Maka dari itu sangat penting. Dan di mana otak kita itu memiliki berbagai bentuk di dalamnya dan fungsi bagiannya sendiri. Ada cerebellum, otak tengah, otak kanan, dan otak kiri. Kemudian juga ada 3 sel yang penting, yaitu ada otot, kelenjar, sama yang namanya neuron lain. Dan ini dapat menghasilkan sekresi dan kontraksi otot oleh kelenjar dan bisa membantu yang namanya ilmu saraf ini dalam komplikasi aksi. Oke, keren-keren banget ya materi kita hari ini. Semoga dengan sedikitnya materi yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita berdua sebagai host, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang lain.